Raungan ini penuh dengan kesedihan. Cukup untuk merasakan hati Bai Guanxing seperti pisau yang dipelintir, yang membuat Qin Yichen tidak bisa tidak tercengang. Belum lagi saat itu, bahkan dalam perang hari ini, bendera pertempuran tidak akan jatuh dan pertempuran gendang tidak akan berhenti. Ini adalah jaminan semangat juang kedua belah pihak. Terlebih lagi, menabuh genderang surga kaisar, genderang bergetar ke langit, dapat mengejutkan kelompok musuh. Selama mereka terus memukul genderang, mereka pasti akan memiliki kesempatan untuk membunuh Komandan Lik leluhur. Saudara Stargazer, mengapa Anda mengatakan ini? Bai Guanxing tidak memberikan jawaban, tetapi patah hati. Dia menutupi hatinya, matanya merah darah untuk beberapa waktu yang tidak diketahui. Berhenti memukul drum, berhenti memukul drum. Aku akan membawamu pulang, aku akan membawamu rumah. Qin Yichen tercengang, karena dia menemukan jawabannya sendiri. Baru saja, jelas ada 5 cahaya bercahaya di sekitar drum perang yang rusak ini. Tetapi setelah drum yang bergemuruh, cahaya bercahaya yang jatuh di permukaan drum menghilang, hanya menyisakan 4 cahaya bersinar. Qin Yichen tercengang. Dia lebih mengerti bahwa drum pertempuran pengadilan surgawi dari alam kaisar surga bisa meledak dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga membuat langit dan bumi bergetar tanpa dipukuli sesuka hati. Setiap kali dipukul, itu sebenarnya adalah roh sisa leluhur yang benar-benar menghilang di antara langit dan bumi. Pada saat itu, Qin Yichen hanya merasakan getaran di hatinya, dan itu sangat menyakitkan. Dia masih menyesali di sepanjang jalan. Genderang perang hanya dipukul 2 kali. Ketika dia bereaksi, dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk membunuh Sebi Corps. Namun nyatanya, kedua genderang perang itu juga dipukul oleh 2 sisa-sisa leluhur dengan kekuatan terakhir mereka. Berhenti memukul drum. Drum pertempuran surgawi dari alam surga kaisar ini telah terdengar 3 kali lagi sejak puluhan juta tahun. Setelah genderang pertempuran dipukuli 3 kali, roh kaisar dari 3 leluhur menghilang. Qin Yichen patah hati. Bagaimana mungkin ada kemuliaan di atas langit? Ini semua dilakukan oleh leluhur dengan hidup mereka. Melihat sekeliling, saya melihat leluhur surga pencuri pusing dan jiwanya bergetar. Tetapi keserakahan akan genderang perang ini membuat matanya masih memancarkan semangat. Gendang pertempuran dari surga kaisar. Ini benar-benar genderang pertempuran ini. Bayi yang baik. Bayi yang baik. Kaisar surgawi duduk di pengadilan surgawi. Tampaknya harta kaisar surgawi tidak begitu mengguncang bumi. Tetapi drum perang pengadilan surgawi jelas tidak demikian. Nenek moyang bajak laut surga tahu bahwa ini bukan harta yang diturunkan oleh Kaisar Cao Tian. Tetapi lebih dari 100 Kaisar Cao Tian dari era naga sejati menggunakan genderang perang ini. Setelah era naga sejati, mungkin hal-hal yang ditinggalkan oleh mantan Kaisar Tian digulingkan hampir seperti mereka didorong turun ke tahta. Misalnya, setelah Kaisar Iblis Surga Neraka digulingkan, Istana Ling Xiao saat ini dibangun kembali oleh Kaisar Yuan Tian. Tetapi era naga sejati berbeda. Bagaimanapun, 150 Kaisar Surga, 10 Protos menempati 108 dinasti, dan di bawah konsep membiarkan dunia dengan bakat dan kebajikan mereka, kecuali ketika para dewa dan iblis memberi jalan. Pola Dao dari Istana Surga Tinggi diubah menjadi cocok untuk berlatih Kaisar berikutnya, sisa hari itu. Yuyu, Istana Surga dari halaman, belum digulingkan sekali dalam sejuta tahun. Dan drum perang pengadilan surgawi ini bukanlah harta yang paling berharga dari Kaisar Cao Tian manapun. Tidak masalah jika lebih dari 100 Kaisar Cao Tian dari pengadilan surgawi era naga sejati akan melakukan ekspedisi dunia, mereka akan mengalahkan drum pertempuran ini. Qin Yichen juga menemukan bahwa di sisi genderang perang ini, ada raksasa berdiri di samping, memegang kapak raksasa. Ini Xingtian. Tanda seru. Pada saat itu, Xingtian masih memiliki kepalanya, tetapi retakan di tubuhnya membuat Qin Yichen tidak realistis. Selain Xingtian, Qin Yichen benar-benar melihat Kaisar Longwu bercokol, dan ada juga lengan 6 berkepala 3, seperti kepala perunggu dan dahi besi, dengan 2 sayap di punggungnya, dan 81 penjaga bayangan ilahi. Ini membuat Qin Yichen tercengang. Ini Ciagung Yu. Tanda seru. Penampilan Kaisar-Kaisar Ciyu, secara tak terduga tinggal di genderang perang ini. Ini karena suku Jiuli adalah seorang kaisar. Meskipun di zaman prasejarah, Ciyu Agung berperang melawan umat manusia, tetapi setelah naga asli menulis ulang sifat prasejarah, kebajikan dunia akan menjadi dunia. Suku Jiuli secara alami dapat menjadi kaisar, terlepas dari bakat kaisar. Dan Ciyu the Great sama sekali bukan kaisar yang memproklamirkan diri. Itu adalah kaisar yang diakui oleh kekuatan surga. Kekuatan-kekuatan tempurnya telah tercatat dalam sejarah umat manusia. Kaisar Agung Ciyu bertarung dengan kaisar Yan di masa lalu dan mengalahkan kaisar Yan terlebih dahulu. Dalam keputusasaan, kaisar Yan harus bergabung dengan Huang di Xuanyuan. Dan setelah menghidupkan kembali kedua kaisar bergabung untuk mengalahkan Kaisar Agung Ciyu. Dapat dilihat bahwa Kaisar Agung Ciyu layak mendapatkannya. Kaisar Ciyu berdiri dengan bangga di atas drum, dan Qin Yichen melihat seorang rakus-rakus yang tampaknya lebih kuat dan kekar daripada besi,
Dan ada juga pola harimau Raja Alis yang bersinar, berubah menjadi bentuk manusia, tetapi mempertahankan bayangan kepala harimau putih. Penampilan para dewa dan aktris ini, hanya dengan melihat mereka, menakutkan dan menakjubkan. Hati Qin Yichen bergetar. Ini adalah wajah dewa perang. Apakah Ciyu, Xingtian, dan Kaisar Longu semuanya berani dan kuat dalam ras masing-masing? Mereka dikenal sebagai dewa perang. Dewa-dewa genderang perang diuraikan dan totem-totemnya terhuyung-huyung. Setiap dewa perang hidup dan waspada. Qin Yichen tiba-tiba menyadari bahwa, tidak heran harta seperti itu bisa membuat komandan Lik leluhur gemetar. Ini adalah harta yang telah diturunkan di surga-surga kaisar selama ratusan dinasti. Genderang perang ini diberkati dan diberkati oleh orang-orang kuat yang dianggap sebagai dewa perang oleh semua kaisar dari dinasti sebelumnya. Penampilan para dewa perang dari semua ras seperti suara genderang yang mengguncang langit, dan semangat juang dapat meledak di langit bagaimana dengan penyihir leluhur dan komandan iblis. Tanda seru. Semuanya rusak. Jadi kamu berani mengetuk? Pada saat ini, mayat Sebi menenangkan darah beracun di tenggorokannya. Wajahnya menjadi garang. Dan dia tidak berharap naga asli dan Rosisa berani membuat masalah. Itu layak untuk ditakuti. Ambil itu. Dia memiliki pandangan sengit pada mayatnya. Genderang perang ini adalah harta tertinggi. Jika jatuh ke tangan Bai Guanxing, dengan kemampuan yang terakhir, itu pasti dapat diperbaiki. Dan jika itu adalah drum perang perkasa Kaisar Surga Realem Surgawi yang lengkap, setiap kali itu menyerang, itu sudah cukup untuk menjadi pembunuh yang tak tertandingi. Dan kekuatan Dewa Perang Kaisar Surga Realem akan melonjak turun dan menakuti dunia. Konfrontasi antara dua alam semesta. Ini membuat mayat Sebi pengadilan surgawi kuno benar-benar tak tertahankan. Dia hanya membenci bahwa setelah memecahkan genderang perang, dia harus menghentikan Hao Tian. Dan sebelum dia punya waktu untuk menghancurkannya sepenuhnya, dia memiliki sisa-sisa kejahatan hari ini. Drum pertempuran perkasa surgawi. Rebut atau hancurkan. Singkatnya, itu tidak boleh jatuh ke tangan Bai Qiankun. Setrika juga siap. Ini bukan lagi keluhan pribadi. Jika harta seperti itu dikembalikan ke tangan 10 protos teratas, itu adalah kembalinya seorang pembunuh. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Ketika mayat Sebi mengangkat tangannya, ada serangkaian ular sanca beracun yang merobek langit. Kabut beracun membuat dunia menjadi gelap. Dan kecepatan penghancuran besi sangat cepat, seperti gunung hitam runtuh, menghancurkan segalanya. Qin Yichen berbalik dan menghunus pedangnya tiba-tiba, dan dia merasakan gunung hitam membombardirnya. Saat itu hampir menghancurkan cahaya kemasan cemerlang dari medan perangnya, menyebabkan bila tubuh bawahannya terbelah inci demi inci. Bai Qiankun, alangkah baiknya jika kamu mengatakan kamu tidak datang ke sini. Gendang perang ini masih terkubur di bawah mayat. Kamu tidak harus mati, tetapi kamu telah kehilangan semua kerugianmu, dan kamu masih berpikir bahwa kamu tidak akan bisa berdiri. Tanda seru. Berubah menjadi niat membunuh yang mengerikan. Itulah kekuatan yang tidak pernah pecah di kota pemakaman naga. Baginya, keluhan di kota pemakaman naga hanyalah Bai Qiankun yang tidak memberinya wajah. Ini setara dengan perang lain.